Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rifa Amelia Alexandra NIM 40 dan saya Ali Udiansyah dengan NIM 41. Saya Yosia Pandamya Pusunggu dengan NIM 42. Di sini kami akan menjelaskan praktikum pengoperasian SIMGENIC di tahap yang pertama, boiler air and gas. Yang kedua ada boiler for preparation, dan yang terakhir ada bahan bakar untuk gas atau for gas. Selamat menyaksikan. See you. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan simulasi SIMGENIC dengan tahap boiler air dan gas. Nah, kegagalan ketika menjalankan setidaknya satu kipas udara pemindai bisa menyebabkan pemindai terbakar. Setelah terbakar tidak bisa diperbaiki selain mengganti ulang IC. Nah, peredam kipas harus tetap ditutup sampai tekanan minyak pelumas lebih besar dari minimum. Untuk mencegah kerusakan pada bantalan pada kincir angin, peredam harus dibuka. Tahap selanjutnya itu kita mulai satu scan air pump, atau pressure atomizing monitor. Fungsinya itu memantau tekanan dan aliran air dalam pipa, mendeteksi kebocoran atau gangguan dalam distribusi air, dan juga mengoptimalkan kinerja sistem distribusi air dengan memastikan aliran air berjalan sesuai kebutuhan. Nah, bagian ini kita terlebih dahulu kita nyalain. Itu kita buka menu, terus kita pilih air heater yang berwarna kuning. Selanjutnya itu kita jalankan drip aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drip motor udara berfungsi. Nah, selanjutnya itu kita jalankan drip utama pemanas udara bagian timur. Nah, jika drip utama pemanas udara timur mulai berjalan atau normal, kita hentikan drip aux-nya. Nah, saya sedikit menjelaskan mengenai drip utama dan drip aux. Nah, drip utama itu dirancang untuk menangani beban penuh dengan efisiensi tinggi. Sedangkan drip aux ini berfungsi hanya sebagai penggerak sementara untuk menjaga operasi minum atau mencegah kerusakan saat drip utama belum aktif. Nah, ketika drip aux ini akan berputar lambat, maka drip utamanya akan mengikuti putaran. Nah, semakin lambat dan juga drip utama ini akan semakin cepat sesuai minimum kecepatannya. Nah, maka setelah putaran drip utama ini berjalan dengan putaran efisiensi yang tinggi dan juga minimum kecepatannya, maka drip aux ini kita matikan karena bisa memboros energi atau pada sistem pembangkit. Selanjutnya, jika drip aux ini tetap bekerja bersama dengan drip utama, ini menyebabkan yang pertama itu ketidaksesuaian kecepatan putaran, terus kerusakan mekanis, dan overload atau kegagalan sinkronisasi pada drip utama. Nah, selanjutnya itu kita jalankan drip aux pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara berfungsi. Tahap selanjutnya itu kita jalankan drip utama pemanas udara bagian barat. Nah, jika drip utama pemanas udara bagian barat berjalan normal, hentikan drip aux. Nah, penjelasannya sama seperti yang di bagian timur tadi. Drip aux utama bagian timur dan drip aux bagian barat itu sama penjelasan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu kita masuk ke pilih menu instructor, terus kita
buka atau pastikan buka peredam pada tampilan kipas boiler, instruktor, dan peredam. Nah, ada 11 peredam kipas yang harus kita buka di sisi bagian boiler, dan yang dua lagi itu di dalam dripnya kita buka, yang nomor 10 dan 11. Nah, membuka peredam pada kipas boiler ini sangat penting untuk yang pertama itu mencegah kerusakan mekanis pada kipas, terus menjamin kecepatan aliran udara dan gas buang, dan memastikan efisiensi pembakaran bahan bakar, dan juga menjaga keseimbangan tekanan dalam boiler. Nah, tahap selanjutnya itu kita mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas vent bagian barat. Selanjutnya itu kita pilih dan pastikan tombol kecepatan rendah pada kipas vent bagian barat yang disimbolkan dengan low. Selanjutnya itu kita buka atau pastikan membuka waveguide fan discharger shut off damper. Nah, fungsinya discharger shut off damper ini adalah semacam katup atau pintu yang dapat membuka atau menutup aliran udara atau gas di dalam saluran. Dan posisi shut off ini berarti damper dapat sepenuhnya menutup aliran dari sisi keluaran kipas. Fungsinya itu mengontrol aliran udara atau gas, isolasi saat shutdown, menghindari backflow atau aliran balik, keamanan operasi, dan juga meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu kita buka atau pastikan wet vent fan inlet fans hingga 100%. Nah, fungsinya itu kontrol aliran udara yang masuk, mengoptimalkan efisiensi, terus mengurangi beban motor dan konsumsi energi, dan memastikan stabilitas dan fleksibilitas sistem. Dan juga inline fans adalah salah satu elemen penting untuk menjaga kinerja boiler dan efisiensi operasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu kita pilih pompa oli pelumas kedua di auto. Tahap selanjutnya itu kita start satu pompa oli pelumas pada kipas vent bagian timur. Terus kita pilih dan pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas vent bagian timur, ditandai dengan low. Nah, selanjutnya tahap nomor 17. Dan kita buka atau pastikan vent fan discharger shut off damper. Nah, pindahkan output pengontrol nozzle ke. Dan selanjutnya itu buka atau pastikan buka air fan inlet fans hingga 100%. Mengontrol kemiringan atau posisi. Dan untuk penjelasan inlet fans hingga 100% itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya. Dan tahap selanjutnya itu kita pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Thermoprops. Masukkan kedua thermoprop. Tahap selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah sensor suhu yang terpasang pada boiler. Tujuannya untuk memastikan bahwa sensor suhu utama pada boiler telah dipasang dengan benar dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, West Fortune Draft Fan Yellow. Close atau verify close the FD fan discharge shut off dampers. Artinya tutup kipas utama bagian barat supaya peredam pada saluran pembuangan fan itu
dapat diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, close atau verify close WFD fan inlet furnace. Pastikan tutup WFD fan inlet furnace. Inlet furnace itu komponen pengatur aliran udara yang masuk ke dalam kipas. Nah, tujuannya untuk memverifikasi aliran udara yang masuk ke dalam fan agar dibatasi. Selanjutnya tahap kedua 1, start the WFD fan motor. Biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi. Kita tunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik, open the WFD fan discharge shut off dampers. Maksudnya supaya memulihkan aliran udara WFD fan. Terus langkah yang kedua 3, open the WFD fan inlet furnace menjadi 10% supaya aliran udara yang masuk dapat terkontrol. Kedua 4, close the east forward draft fan bagian timur. Pastikan tutup damper bagian timur telah ditutup. Nah, terus yang kedua 5, close atau verifikasi the FD fan inlet furnace. Pastikan telah tertutup. Terus kedua 6, start the EFD fan motor. Mulai motor kipas bagian timur. Kedua 7, open the FD fan discharge shut off dampers. Buka damper penutup bagian timur. 28, open the FPD fan inlet furnace menuju 10%. Selanjutnya, place the FD fan inlet furnace menjadi auto. Kenapa dijadiin auto? Karena agar pengaturan aliran udara masuk dapat secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, maksudnya pindahkan pengontrol WFD fan inlet menjadi otomatis. Selanjutnya, place the FD fan master into menjadi otomatis juga. Terus yang kedua 32, ensure the fuel air ratio control in manual. Maksudnya pastikan pengontrol 02 atau fuel air ratio dalam keadaan manual. Nah, fuel air ratio adalah parameter penting dalam proses pembakaran boiler. Terus yang terakhir, adjust the output the fuel air ratio menjadi 60%. Setelah menjadi 60%, pastikan rasio bakar udara berada pada kondisi yang tepat sebelum proses pembakaran dan kemudian dioperasikan. Selesai. Selanjutnya, tahapan boiler purification. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengoperasian SIMGENIC, dan pada kali ini saya akan menjelaskan di tahap boiler preparation. Tapi sebelum ke sana saya akan menjelaskan sedikit tentang boiler. Boiler atau yang sering disebut ketel uap adalah komponen utama dalam PLTU yang berfungsi untuk mengubah energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi
energi uap bertenaga tinggi dan suhu tinggi. Oke, kita akan masuk ke boiler pour preparation atau persiapan pembersihan boiler. Jadi sebelum masuk, kita harus membersihkan boiler itu sendiri. Jadi di sini boiler pour preparation itu adalah salah satu tahapan yang penting dalam prosedur pengoperasian boiler. Tujuannya yaitu membersihkan ruang bakar atau furnace dari sisa-sisa bahan bakar atau gas yang mungkin tertinggal dari proses sebelumnya. Lalu di sini fungsinya yaitu mencegah terjadinya ledakan akibat campuran bahan bakar dan udara yang tidak terkendali. Yang terakhir adalah memastikan sistem dalam kondisi aman sebelum dinyalakan. Lalu pada tahap yang pertama, kita akan mulai pembersihan boiler. Jadi saklar, start, atau run harus direset atau diverifikasi untuk berada dalam mode start. Lalu yang kedua, kita akan pilih tombol mau to full oil atau gas pada main fuel selector switch untuk mengatur bahan bakar utama yang akan kita gunakan. Semisal kita akan menggunakan oil, kita pencet yang oil. Semisal kita menggunakan yang gas, kita pencet yang gas. Lalu kita pilih tombol start pada saklar start, run, boiler, atau turbin. Lalu kita pastikan apakah turbin akan mematikan boiler. Di situ ada tulisan no yang menunjukkan tidak. Jadi turbin tidak akan mematikan boiler. Pengoperasian simulator Simgenic di tahap for gas atau untuk gas. Jadi untuk yang menggunakan gas. Jadi yang pertama, kita akan atur dan pastikan output pengontrol elevator AA auxiliary air dampers diatur ke 2% saat gas sebagai bahan bakar utama. Peredam ini terbuka untuk aliran pendingin. Jadi fungsi elevatron AA auxiliary air dampers itu yaitu untuk mengatur aliran udara pendingin yang masuk ke furnace atau ruang bakar PLTU yang berguna untuk mendukung proses pembakaran dan pendinginan. Lalu maksud dari kita akan posisikan minimal 2% itu fungsinya untuk memastikan hanya aliran udara kecil yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan pembakaran atau pendinginan. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita pindahkan atau pastikan pengontrol elevation AA auxiliary air dampers di manual. Fungsi dari pengendali manual itu yaitu memastikan bahwa posisi damper atau katup pengatur udara bantu dikendalikan secara manual. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi operator untuk menyesuaikan aliran udara secara langsung tanpa campur tangan sistem otomatis, terutama dalam situasi seperti startup, shutdown, atau kondisi abnormal. Jadi langkah ini sendiri juga biasanya digunakan untuk memastikan keselamatan, stabilitas sistem, dan kontrol penuh selama proses tertentu. Lalu kita masuk ke tahap atur atau pastikan output pengontrol over tray air dampers diatur ke 5,0%. Saya akan menjelaskan sedikit tentang udara over fire di sini. Jadi udara over fire digunakan untuk membantu penyempurnaan pembakaran di boiler. Dengan mengatur dampers pada posisi 5%, simulator memastikan suplai udara over fire cukup untuk membuka sisa bahan bakar yang mungkin tidak terbakar sempurna di tahap awal pembakaran. Mungkin kita lanjut ke tahap yang terakhir, kita pindahkan atau pastikan pengontrol over tray air damper di manual. Yang seperti saya bilang tadi, diposisikan manual supaya operator lebih fleksibilitas untuk mengatur pengontrol overfire air damper ini sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.